apa nih yang unik dan otentik nih? Mungkin belum terjadi di daerah lain atau baru terjadi kali ini. Nah, apa nih dari catatan KPU Sumbar sendiri, bagaimana nih perjalanannya kemarin, Pak? Orang ini kan ketika datang bawa dokumen, meskipun dokumennya 1 lembar, yang penting itu diterima, lalu diberikan tanda apakah diterima dokumen pencalonannya atau ditolak. Misalnya bursa calon sudah diapungkan, itu kan Ya. biasanya terlihat tuh Pak dari riuhnya baliho dan segala macam dengan catatan mereka mensosialisasikan, mencitrakan diri seperti itu. Harusnya masyarakat sudah proaktif di sana. Karena kan di dalam berbagai putusan MK ada beberapa kriteria. Ada yang mantan terpidana yang ancamannya 5 tahun, lebih dari 5 tahun, pas 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa lagi bersama kami di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan seperti biasa, podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat ini akan selalu menyajikan podcast seputar pemiluan yang akan membuat teman pemilih semua yang setia mengikuti kanal KPU Provinsi Sumatera Barat ini menjadi lebih banyak tahu tentang kepemiluan, baik regulasi, dinamika ataupun kebijakan-kebijakan terkait pemilu dan pilkada. Nah, kali ini bersama saya Ade Alifiah yang akan memandu podcast kita pada hari ini, dan sudah hadir bersama kita di podcast edisi kali ini yaitu Bapak Ori Sativa Sakban. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat dan biasa disapa Pak Ori atau Tuanku. Ya. Senyamannya aja ya Pak ya? Ya. Pak Ori, oke. Pak Ori, hari ini kita akan membahas refleksi tahapan pencalonan pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota di Sumatera Barat, khususnya di pemilihan serentak tahun 2024 yang lalu. Ya. Nah, ini kalau sobat pemilih semua biasanya nih mengatakan bahwa tahapan ini adalah tahapan yang panjang dan krusial. Itu kalau kita lihat di PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan itu dimulainya bahkan dari bulan Mei sampai bulan September. Nah, itu kenapa nih Pak tahapan pencalonan ini dikatakan sebagai tahapan yang panjang dan krusial? Nah, sebenarnya persiapan pencalonan ini kan bukan saja pada proses KPU mengumumkan, kemudian berbagai pihak, partai politik atau paslon itu mendaftar. Tapi dimulai dari persiapan awal. Persiapan awal itu adalah ada KPU melalui regulasi dan ini adalah konstitusional, memberikan kesempatan kepada pasangan calon yang mau maju menggunakan calon jalur independen. Nah, ini kesempatannya diberikan lebih dulu. Nah, supaya nanti mereka telah terkumpul dukungannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi di daerah dia maju. Misalnya kalau di Sumbar dia maju, karena Sumbar jumlah penduduknya 4 juta, berarti dia harus dapat dukungan 8,5% jumlah dari jumlah penduduk. Nah, baru kemudian tahapan-tahapan yang lainnya. Itulah makanya lama. Ditambah lagi begini, ada fase di dalam pemilu atau di dalam pilkada itu, khususnya di dalam pencalonan, yaitu fase tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat itu kita lihat trennya hari ini, walaupun misalnya KPU memberikan waktu tahapan sebelum KPU menetapkan calon, tapi tanggapan masyarakat itu juga dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang membuat lama. Kita lihat dari berbagai putusan MK hasil pilkada 2024 kemarin, yang paling mendominasi itu adalah soal pencalonan. Betul. Nah, misalnya mulai dari priorisasi jabatan, ada yang soal ijazah, ada yang soal mantan terpidana, ada yang soal surat keterangan dari pengadilan, ada yang macam-macam. Nah, rata-rata paling banyak itu adalah soal pencalonan, dan ini kan bagian dari tahapan-tahapan yang harus kita lalui, gitu. Makanya panjang banget. Ya.
tadi sudah disebutkan antara calon yang independen yaitu calon perseorangan yang diusung oleh non partai dan partai. Nah ini perbedaannya ini bagaimana nih alurnya masing-masing nih Pak Ori? Kalau perseorangan bagaimana? Kalau dengan partai politik atau gabungan parpol itu bagaimana? Bedanya sekarang begini, kalau dulu sih berbeda antara threshold-nya. Kalau pencalonan perseorang itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk di suatu daerah, nanti persentasenya ada, mulai dari 10%, 85 sampai 6,5%. Nah, sekarang pasca putusan MK 60, pencalonan atau syarat pencalonan dari pasangan yang diusung oleh partai politik juga melakukan dengan threshold yang sama. Misalnya untuk penduduk yang jumlahnya di Sumatera Barat misalnya 4, sekian juta, berarti nanti usulannya adalah 8,5% dukungan partai politik atau perolehan partai politik dari pemilu sebelumnya. Ini yang berbeda, yang sama ya. Tapi yang berbeda adalah untuk pencalonan perseorang dia mulai lebih dulu. Oke. Nah, karena dia diberikan kesempatan beberapa waktu untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun, kemudian menghimpun dukungannya, lalu dukungannya itu kita verifikasi di KPU, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, juga kita berikan mereka kesempatan, baik kesempatan perbaikan pertama, perbaikan kedua, sampai waktunya pas, lalu kemudian masuk pada fase yang lain. Jadi yang berbeda itu. Nah, untuk pencalonan mereka ke KPU, proses pendaftaran mereka ke KPU itu waktunya sama. Nah, baik paslon yang diusung oleh partai politik maupun paslon yang maju melalui jalur independen, waktu pendaftarannya sama. Tapi independen ini atau calon yang independen, dia sudah memulai tahapannya dari jauh sebelumnya. Iya, berarti perbedaannya di sana. Di sana aja. Sesudah itu mereka akan melalui mekanisme yang sama dari syarat pasangan calon tadi. Nah, ini dari semua tahapan itu, baik perseorangan maupun calon dari partai, tahapan mana nih yang krusial nih bagi KPU sendiri, bagi masyarakat sendiri, bagian mana dari sepanjang tahapan pencalonan itu? Fase-fase mana nih yang perlu mendapat perhatian khusus dari KPU dan masyarakat pun juga harus memantau dengan lebih aktif begitu Pak? Oke, kalau saya mencatat ada 3 ya. Yang paling krusial itu di calon independen itu adalah pada saat verifikasi keabsahan dukungannya. Nah, kadangkala begini ya, pasangan calon kita ini kadangkala mengambil fotokopi KTP dari sumber yang tidak kita pahami. Lalu kemudian ada komplain dari masyarakat pendukung kepada KPU. Harusnya kan komplainnya bukan ke KPU nih. Kepada pasangan calon ini. Ke timnya. Nah, ke timnya. Lah kok tiba-tiba nama saya, keluarga saya ada di daftar pendukung paslon NT kan begitu. Betul. Nah, sayangnya selama ini masyarakat kita komplain ke kita. Nah, ini fase yang berat pertama. Yang kedua itu adalah pada fase memverifikasi keabsahan dokumen masing-masing calon, baik itu keabsahan dokumen pencalonan maupun syarat masing-masing calon. Nah, jadi kan begini ya, KPU ini menerima dokumennya itu ada yang memang murni dari calon, ada yang diurus dari lembaga lain. Betul. Contoh misalnya kalau dari calon misalnya dia fotonya dia, KTP-nya dia, dan seterusnya. Kalau dokumen-dokumen yang lain, contoh misalnya surat keterangan pengadilan, surat keterangan SKCK misalnya, termasuk misalnya surat keterangan lain-lainnya itu dikeluarkan oleh lembaga lain. Nah, apa yang krusial bagi kita, yang paling berat bagi kita adalah memastikan apakah dokumen itu sah. Nah, standar yang kita gunakan oleh KPU dari dulu sampai sekarang itu adalah memverifikasi kepada lembaga yang menerbitkan itu. Nah, contoh misalnya ijazah, nanti kita verifikasi ke SMA yang menerbitkan. Benarkah ini ijazahnya Anda yang mengeluarkan, ijazahnya asli dan seterusnya. Nah, kemudian fase yang berikutnya itu adalah fase tanggapan masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan di awal, ada tanggapan masyarakat yang masuk pada fase atau tahapan yang sudah kita tentukan, dan bahkan ada tanggapan masyarakat yang masuk setelah pemungutan suara berlangsung. Nah, seperti di kita misalnya di Pasaman ada tanggapan masyarakat masuk melalui MK, melalui gugatan hasil. Nah, termasuk juga pilkada-pilkada yang lain. Nah, ini adalah fase yang panjang yang sangat membutuhkan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikannya. Begitu. Berarti memang
di tahapan ini KPU harus ekstra hati-hati, Iya, betul-betul memastikan bahwa pasangan calon yang nantinya akan ditetapkan jadi pasangan calon memang memenuhi syarat iya benar. untuk maju dalam pemilihan serentak ini. Nah, tadi disinggung sedikit nih, Iya, misalnya soal pasaman, iya, itu kasus yang cukup unik. Nah, ini sebenarnya juga terjadi di daerah lain dan iya. dinamika ini sebenarnya memang harus perlu perhatian ekstra ini. Nah, gimana nih Pak Ori melihatnya dari faktor itikat pasangan calonnya sendiri, itikat partai politik sendiri, walaupun misalnya verifikasi, klarifikasi dilakukan oleh KPU, tetapi bagusnya tuh mulai dari mereka begitu. Nah, gimana nih fenomenanya di pemilihan 2024 nih Pak Ori? Memang menarik ya, tanggapan masyarakat terhadap dokumen persyaratan calon yang di pasaman itu masuk lewat dari waktunya. Nah, lewat dari waktunya. Kemudian memang timbul perdebatan misalnya, ini perlu diverifikasi atau tidak, ya kan? Nah, kemudian kalau diverifikasi waktunya sangat mepet. Nah, sehingga memang kemudian kita paham di dalam putusan MK dikatakan bahwa ada hal yang keliru di sana soal calonnya tidak terbuka, kemudian soal proses verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di KPU. Nah, menariknya itu adalah begini, kita harus paham ya masyarakat pendengar ya dimanapun berada kita harus paham bahwa di dalam proses pencalonan pilkada itu yang jujur itu semua pihak, termasuk tidak saja penyelenggara, termasuk calon. Nah, calon juga harus jujur mengenai dirinya kepada pemilih. Ini kan teori yang soal keterbukaan informasi ini karena akan mempengaruhi perilaku pemilih. Kalau calonnya itu jujur, maka pemilih akan bersikap rasional terhadap kejujuran itu. Nah, MK kemudian mendiskualifikasi calon yang dikatakan tidak jujur ini. Karena menurut MK logikanya begini, oke lah misalnya pada saat pencalonan si calon ini menyerahkan dokumen yang benar-benar diminta misalnya. Surat keterangan dia tidak pernah dipidana. Itu dikeluarkan oleh pengadilan. Sementara faktanya dia itu pernah mantan terpidana, ancamannya di bawah 5 tahun dan banyak orang tidak tahu nih misalnya. Nah, menurut MK ini begini, harusnya si calon ini pada saat dia mendaftar, mengurus dokumen-dokumen itu dia sudah jujur. Ketika saya ini adalah mantan terpidana gitu loh. Kalau misalnya ketika dia datang ke kepolisian menerbitkan SKCK, lalu SKCK-nya tidak ada keterangan kalau dia mantan terpidana, dia tinggal umumkan, nih Pak Kepolisian saya ini mantan terpidana. Dokumen itu menjadi dasar pengurusan surat keterangan dari pengadilan. Kalau dinyatakan misalnya tidak sesuai dengan fakta, si calon kan bisa menyampaikan faktanya tidak begitu, saya ini mantan terpidana. Nah, karena bagi MK pemilih itu wajib, jadi hak konstitusional pemilih lah diantaranya lah mengetahui keadaan real calon itu. Nah, inilah kemudian titik poinnya. Nah, kemudian memang seperti apa yang saya sampaikan, nggak ada batasan kemudian ketika ada komplain dari berbagai pihak berkaitan dengan pencalonan sepanjang dalam rentang waktu misalnya yang ditentukan oleh MK itu MK akan mengabulkan. Jadi meskipun pencalonnya sudah selesai, kemudian ada proses-proses yang lain dan dinamika-dinamika yang unik di pesaman itu, tapi MK kemudian tidak mengabaikan karena menurut MK ini tidak sesuai dengan substansi konstitusional yang diharapkan. Kira-kira begitu. Berarti memang kasus kali ini yang terjadi kali ini bisa menjadi bahan refleksi nih untuk pemilihan berikutnya gitu. Kalau memang ternyata secara sistem memang ternyata mungkin dilakukan seseorang dipidana, dipenjara di satu tempat tapi belum terlihat di administrasi di tempat lain seperti itu. Iya, jadi kan begini ya, informasi berkaitan status hukum seseorang ini kan tidak bisa diakses kemana-mana. Betul. Nah, dan memang di dalam undang-undang pilkada kita itu kan diterbitkan oleh pengadilan yang tempat dia pernah dihukum. Ini bukan tempat dia itu pernah berdasarkan KTP-nya. Nah kan orang ini kan mutasi. Betul. Ada yang hari ini dia dihukum di Ambon, kemudian dia pindah ke BKTP Sumatera Barat, kan begitu? Iya. Kan nggak bisa juga mungkin ada di pengadilan di Sumatera Barat dan seterusnya. Nah ini memang salah satu koreksi kita bersama ya, bagaimana kemudian
informasi-informasi penting berkaitan dengan pencalonan ini menjadi harus terbuka dan berbagai lembaga itu memang harus menyediakannya. Nah, Gitu. ketika celah itu ada, kita berharap nih itikat baik, Dari calon. kejujuran dari calon Benar. untuk menyampaikan seperti itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dari pengalaman di pemilihan serentak di tahun 2024 ini, baik di Sumatera Barat ataupun di Kabupaten Kota Sumatera Barat, apa nih yang unik dan otentik nih? Mungkin belum terjadi di daerah lain atau baru terjadi kali ini. Nah, apa nih dari catatan KPU Sumbar sendiri, bagaimana nih perjalanannya kemarin, Pak? Kalau kita sih begini, kami ya mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi karena berbagai pihak juga menerbitkan dokumen berkaitan calon, maka yang paling otentik kita lakukan koordinasi dengan calon. Apapun itu, misalnya pihak yang menerbitkan dari sekolah, misalnya pesantren, misalnya atau kampus, kemudian pihak kepolisian, seperti apa sih ngurus SKCK itu kan hal-hal biasa sebenarnya, tapi ini penting untuk kita sampaikan. Termasuk juga misalnya ngurus dokumen-dokumen dari pengadilan. Nah, yang kedua memang kita mencoba ya, kalau di Sumatera Barat di dalam pilkada kemarin kita mencoba membangun komunikasi yang persuasif berkaitan dengan pencalonan dengan partai politik dengan paslon. Nah, sehingga tidak ada gesekan, tidak ada persoalan. Nah, apapun itu misalnya ketika dokumennya tidak lengkap atau dokumennya belum sempurna dan seterusnya, itu kita komunikasikan, responnya sangat baik. Nah, saya merasakan di Sumatera Barat pada pilgub kemarin itu semua pihak, paslon termasuk partai politik, memang ingin pilkadanya berjalan dengan penuh martabat lah gitu. Sehingga dari awal persiapan sampai akhir tidak ada komplain yang berarti, juga tidak ada penolakan baik itu di media sosial maupun di pemberitaan-pemberitaan terkait dengan apa-apa langkah dan pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat. Nah, untuk kabupaten kota yang paling menarik itu memang yang tadi saya sampaikan, Pasaman. Sebenarnya ada juga yang lain, misalnya di Damastraya ke pencalonan persorangan. Betul. Nah, masih terkait dengan pencalonan. Ya, sedikit menyinggung Damastraya, fenomena calon tunggal. Ini baru pertama terjadi dan mungkin juga menjadi sorotan nasional. Bagaimana dinamika di Pilkada Damastraya itu calon tunggal. Ini KPU Sumbar sendiri nih untuk calon tunggal di Damastraya ini. Kemarin juga cukup ada hoaxnya begitu, terus ada mobilisasi tertentu. Nah, KPU Provinsi Sumbar sendiri apa yang dilakukan nih untuk dalam rangka supervisi nih pencalonan di Kabupaten Damastraya kemarin, Pak? Nah, di Damastraya ini unik ini, karena kan ada fase setelah pencalonan awal, calonnya tunggal, kemudian pada masa perpanjangan ada upaya salah satu dari partai politik yang kemudian menarik dukungan. Nah, karena kan kita tahu threshold untuk pencalonan pilkada sekarang lebih rendah dan memungkinkan banyak calon. Nah, kemudian teman-teman ini kemudian pada saat penerimaan itu sebenarnya kalau seandainya diterima dokumennya itu meskipun kurang lalu dinyatakan tidak lengkap, itu sebenarnya kan tidak ada jadi persoalan. Nah, tugas KPU Sumatera Barat sebenarnya dari mulai pencalonan awal sampai akhir itu ngawal. Tidak saja kita kawal di sini, juga kita kawal melalui pimpinan KPU RI. Bagaimana proses ini kita dampingi secara persuasif. Nah, sebenarnya hanya persoalan keyakinan untuk bertindak itu aja. Kalau keyakinannya bertindak clear sesuai dengan arahan, sesuai dengan itu nggak terjadi penolakan demo-demo yang panjang-panjang itu. Nah, misalnya orang ini kan ketika datang bawa dokumen, meskipun dokumennya satu lembar, yang penting itu diterima, lalu diberikan tanda apakah diterima dokumen pencalonannya atau ditolak, kan itu. Sehingga dengan dokumen yang ada itu dia bisa melakukan upaya hukum. Nah, ini kan mereka nggak dapat apa-apa. Ini persoalannya. Nah, lalu kemudian sampailah mereka ini dilapor ke Bawaslu. Kalau tidak salah ada 3 laporan. Ada pidana pemilunya, ada pelanggaran administratif, dan ada pelanggaran etik kalau tidak salah, saya lupa. Dua dari laporan itu kemudian dikabulkan. Pelanggaran administrasinya dikabulkan, diminta untuk buka lagi pendaftaran, kemudian bahkan mereka juga sempat mau ditetapkan
tersangka dalam oleh Gakumdunya. Nah, kemudian ini peran kita berkomunikasi dengan berbagai pihak, teman-teman kepolisian, Bawaslu, termasuk juga kepada pimpinan, update berkembangnya kita lakukan, termasuk juga dengan pimpinan partai politik di tingkat Sumatera Barat. Nah, akhirnya kemudian proses penerimaannya itu kita lakukan, RI kemudian mengakomodir dengan memberikan kesempatan penerimaan kembali. Jadi tidak saja menindaklanjuti putusan Bawaslu untuk menerima kembali, tetapi ada perintah secara nasional untuk terima lagi. Kemudian pada saat diterima itu memang akhirnya partai politik yang awalnya mau mencabut itu tidak jadi mencabutnya. Akhirnya memang jadi calon tunggal. Nah, saya ingin katakan begini, kira-kira begitulah kerumitan dalam proses pencalonan itu. Tidak saja persiapan kita adalah soal persiapan administratif, koordinatif, tetapi juga memang kesiapan mental ya, kesiapan kita untuk mengendalikan situasi. Itu sebenarnya. Menghadapi dinamika pada Ya, itu. waktu itu. Iya. Yang juga tidak hanya tergantung KPU ternyata, juga tergantung dengan partai politiknya, Benar. lembaga-lembaga lain yang mengeluarkan syarat calonnya seperti itu. Benar. Nah, sampai akhirnya kemarin ditetapkan calon tunggal dan memang sampai calon ditetapkan, akhirnya Darmasraya pemilihan serentak di 2024-nya dengan satu pasangan calon saja. Calon, ya. Ya, ini menarik sebenarnya nih Pak. Untuk dikaji menjadi bahan refleksi untuk pemilihan serentak berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini dari pemilihan serentak sudah selesai kita laksanakan, sudah dievaluasi. Nah, refleksi kita ke depannya. Kira-kira nih, jika kita bisa memberi masukan ke pembuat kebijakan di pusat sana, dari pembuat undang-undang, dari pembuat peraturan teknis PKPU dan lain-lain, itu apa yang bisa kita sarankan nih Pak untuk perbaikan ke depan? Baik, ini penting ya, karena kan kita tahu informasi yang berkembang hari ini akan ada revisi baik itu undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Yang paling penting bagi kita di tingkat KPU itu adalah kepastian hukum berkaitan dengan persyaratan calon itu. Persyaratan apakah itu berkaitan dengan dua periodenya, apakah itu berkaitan dengan syarat dia mantan terpidana itu seperti apa. Karena kan di dalam berbagai putusan MK ada beberapa kriteria. Ada yang mantan terpidana yang ancamannya 5 tahun, lebih dari 5 tahun, pas 5 tahun, ya kan? Dia wajib mengumumkan, wajib menambah dokumen A, dokumen B, dan seterusnya. Ini memang harus ada kepastian. Yang kedua itu adalah, walaupun ini sebenarnya adalah hak warga, hak berbagai pihak untuk mencari keadilan soal substansi keabsahan pencalonan itu. Tapi kita berharap begini, kita tahu di dalam undang-undang pilkada itu tidak ada batasan orang itu memberikan tanggapan masyarakat sampai kapan. Sehingga yang hanya diatur di level peraturan teknis PKPU dan Juknis. Nah, sehingga apa? Kadangkala orang masuk itu sudah selesai. Sementara di dalam praktek kita berpemilu itu kan ada tahapan-tahapan lain yang perlu kita lakukan. Misalnya begini, kemarin itu tanggapan masyarakat sampai tanggal 18 September ya, Agustus apa September. Nah kemudian Agustus ya. Nah penetapan calonnya tanggal 22 September ya. September. Penetapan calon di tanggal 22. Nah kan ada, kenapa itu diatur? Karena ada waktu 19, 20, 21 untuk melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan tadi. Karena kan ketika ada tanggapan lalu tidak direspon oleh KPU, KPU-nya juga keliru. Nah, maka ada tanggapan. Lalu bagaimana kalau tanggapannya masuk beberapa saat, beberapa detik ketika KPU mau menetapkan? Nah, ini tentu butuh kepastian hukum sehingga kemudian KPU tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian ini dianggap jadi persoalan ketika ini dilaporkan di kanal yang lain seperti ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jika kemudian kita berbicara soal bagaimana pemilu dan pilkada ini ke depan substantif, tentu hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan regulasinya juga memang harus kita perkuat gitu. Berarti nih saya highlight nih. Kita garis bawahi persoalan partisipasi masyarakat. Tidak hanya ketika misalnya calon sudah ditetapkan oleh KPU, tapi begitu misalnya bursa calon sudah diapungkan, itu kan biasanya terlihat tuh Pak dari riuhnya
baliho dan segala macam dengan catatan mereka mensosialisasikan, mencitrakan diri seperti itu, harusnya masyarakat sudah proaktif di sana, begitu ya Pak? Sebenarnya begitu. Nah, jadi ruang partisipasi masyarakat itu tidak sempit. Ya, Nah, selama ini kan agak sempit, kemudian kadangkala masyarakat juga nggak tahu kapan waktu yang paling tepat, sehingga kemudian KPU juga tidak memiliki waktu untuk memverifikasi keabsahan informasi yang masuk. Tanggapan masyarakat di dalam alam demokrasi ini penting. Nah, itulah kemudian kenapa MK beberapa kali keputusan itu meskipun tanggapannya itu masuk setelah pemilihan pemungutan suara pun terkait dengan pencalonan MK mengabulkan. ya, ya. Nah, ini tentu perlu disusun secara regulasi ke depan sehingga kemudian KPU tidak berada pada posisi yang dilematis. Ya, ini yang penting. Jadi ada kepastian hukum di sana. Ada kepastian hukum di Dan sana. masyarakat juga kita harapkan dengan begitu mereka sudah memfilter nih dari awal Iya. calon-calon yang berkualitas untuk maju di kontestasi pilkada. Baik, mungkin kalau dari selain partisipasi masyarakat itu konteks sosial budaya gimana Bapak melihatnya di pemilihan di Sumbar kemarin? Itu apakah turut serta tidak mempengaruhi proses pencalonan nih? Misalnya kekhasan sosial budaya di masyarakat Sumatera Barat begitu? Sebenarnya secara langsung ya berkaitan yang mempengaruhi proses pencalonan dalam artian orang datang mencalon ke KPU lalu KPU menetapkan proses pencalonan itu tidak ada. Tidak ada ya secara langsung. Tapi kita akan melihat khazanah yang berbeda pada saat calon-calon itu datang ke KPU. Mereka Seperti Marapulai begitu ya, Pak? seperti diantar oleh masyarakat, ada yang pakai bendi, ada yang pakai arak-arakan dan seterusnya. Ini bagian dari khazanah kita di Sumatera Barat. Dan saya yakin di berbagai daerah di Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Namun ini meskipun ini belum kita lakukan penelitian ya, tapi sosial kultur masyarakat kita di Sumatera Barat itu berpengaruh pada saat pencalonan persorangan. Oke. Nah, banyak hal ya. Saya pernah mengalami misalnya 2020 kemarin misalnya, ini soal pemekaran daerah mempengaruhi, soal kampung, soal animo, biasanya gini masyarakat, ya ngapain calon persorangan, gitu kan? Lalu itu mempengaruhi. Nah, kan ada partai politik. Nah, sementara pengetahuan masyarakat tentang ini kan tergambar bahwa ini kayaknya masyarakat belum mendapatkan informasi yang komprehensif bahwa jalur pencalonan ini ada calon persorangan, ada calon partai politik, dan calon persorangan ini harus didapat dengan dukungan dari KTP-KTP ini. Nah, ini yang menurut saya sangat mempengaruhi. Tapi kalau di dalam proses pencalonan itu sendiri, saya yakin itu secara langsung tidak mempengaruhi. Menarik sekali ya Pak, memang tahapan pencalonan di pemilihan serentak tahun 2024 ini di Sumatera Barat dan di Kabupaten Kota Sumatera Barat yang sudah dilaksanakan kemarin. Itu kesimpulannya apa nih Pak? Dari kacamata KPU Provinsi Sumbar sendiri. Nah, pencalonan yang kemarin itu bagaimana gitu, dan mungkin bisa disertakan pesan-pesan kepada pemilih untuk next election gitu. Mereka harus bagaimana nih teman-teman pemilih di rumah nih? Pertama saya melihat dari segi penyelenggara ya, bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, kita memiliki batasan kewenangan menerima pencalonan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan, memproses verifikasi kebenaran keabsahan itu sesuai dengan batas kewenangan kita, kemudian hanya boleh menetapkan calon sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ini penting. Ini bagian dari sikap profesionalisme kita sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ketika ada ketentuan-ketentuan yang belum sempurna, verifikasi belum sempurna dilakukan, keabsahan belum dapat kita pastikan ya absah atau tidak, maka lebih baik kita lakukan verifikasi atau upaya-upaya verifikasi dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh memang penguatan dari segi regulasi di dalam pencalonan sehingga tidak terjadi lagi berbagai persoalan nanti setelah pilkada di periode yang akan datang. Nah, kita tahu dalam pencalonan kemarin pas di PHPU lebih banyak soal pencalonannya. Nah, kita berharap ke depan nggak ada lagi. Nah, ini harapan kita. Terakhir, masyarakat sebenarnya sangat berperan aktif ya di dalam proses pencalonan itu. Kalau seandainya seperti yang Pak sampaikan Bu Ade, semenjak
ada calon-calon yang sudah diapungkan lalu masyarakat kemudian sudah mengulek-ulek Ya. track record pendidikan dia, kemudian latar belakang pekerjaan dia, kemudian latar belakang hukum dan seterusnya itu. Nah, saya yakin ini kemudian pilkada ke depan itu jauh lebih baik, jauh lebih partisipatif. Itu barangkali. Ya, berarti memang masyarakat teman pemilih nih kita himbau untuk memperhatikan secara khusus nih tahapan pencalonan ini, karena bisa kita simpulkan tidak hanya administratif saja, walaupun persoalannya di administrasi, tapi ternyata itu berujung ke substansinya di kualitas calon, begitu. Benar. Ya Pak ya. Baik teman pemilih, berarti kita sudahi nih Pak, sudah sampai di ujung waktu podcast Pintar Pemilu kali ini dengan tema refleksi tahapan pencalonan pada pemilihan serentak 2024 kemarin. Sekali lagi saya simpulkan bahwa tahapan pencalonan tidak hanya persoalan administrasi saja. Jadi KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilu untuk agar calon-calon dipilih oleh masyarakat, tapi juga memastikan sistemnya bisa menyaring pasangan calon yang berkualitas untuk menjadi pemimpin daerah kita di 5 tahun mendatang. Oke, demikian Pak Uri, makasih atas waktunya di podcast kali ini. Teman pemilih, izinkan saya menutup podcast Pintar Pemilu kali ini dengan sebuah kutipan nih Pak dari Thomas Jefferson, seorang founding father dari Amerika Serikat. The government you elect is a government you deserve. Yes. Pemerintahan yang kamu pilih itu adalah pemerintah yang pantas kamu dapatkan. Kurang lebih begitu terjemahannya. Baiklah, demikian. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya. Saya Ade Alivia, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah setia di kanal YouTube KPU Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.